否则什么？回族长，文古两家都不在。那两家，这是为图一时之气开战。未听闻谁练成过第5境，剑士30。小姐，新倍增啊！炼狱门虎呼，文古两家。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Di part hari ini kita semua bakal melihat keluargaku ternyata meminta bantuan sekte Ling Yi dan menculik beberapa murid dari keluarga Chen. Apa yang bakal dilakukan sama keluarga Chen nih guys? Kalau berdasarkan part terakhir kita semua sudah melihat. Setelah mengetahui kalau ayahnya dulu ternyata sangat hebat, Chen Tian mulai kesal guys. Sang ayah yang tidak pernah menceritakan sedikit pun masa lalu mengenai dirinya. Jelas sang ayah meminta maaf dan berjanji akan memberitahukannya nanti. Tapi sebelum itu, sang ayah mengajak dia untuk pergi melihat-lihat tambang Tianshi milik mereka. Singkat cerita, ketika mereka sampai, di sini mereka melihat kalau penjaga tambang mereka yang sudah meninggal. Tentu mereka menjadi curiga, langsung memeriksanya ke dalam. Dan benar aja guys. Di dalam sudah ada Wen Renzhe dan Gu Zhe beserta beberapa pasukan yang ingin merampok tambang ini. Jelas menyaksikan itu Chen Fan dan Chen Tian emosi. Apalagi mereka mendengar orang-orang ini pengen membakar tambang. Dengan cepat Chen Tian menghabisi orang-orang yang mencoba membakarnya guys. Sehingga terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Untungnya Chen Tian dan ayahnya lebih mendominasi dan berhasil mengalahkan mereka. Gak cuma itu, sang ayah juga menginterogasi Wen Renzhe untuk mendapatkan informasi. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu, Chen Fan dan patriark keluarga pun berkumpul membicarakan masalah ini. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba salah satu anak buahnya datang untuk melapor. Di mana keluargaku dan sekte Lian Yu ingin menukarkan para murid-murid keluarga Chen yang mereka tangkap dengan harta karun leluhur. Sampai-sampai mereka mengancam akan menghabisi semua murid keluarga Chen yang mereka tangkap jika tidak mau dituruti. Tentu itu membuat semua orang yang berada di sana terkejut bukan main. Wen Renzhe sebelumnya sudah ditangkap juga menegaskan kalau dia tidak tahu soal masalah ini. Salah satu tetua yang berada di sana juga kesal guys, menganggap kalau keluarga Chen-nya sudah diremehkan terlalu parah. Alhasil dia pun memohon kepada sang patriark untuk memulai pertarungan saja dengan mereka. Jelas mendengar itu, orang-orang yang berada di sana mulai setuju, bahkan meminta sang patriark untuk memberikan perintah buat menyerang. Karena jika tidak, pastinya keluarga Chen akan terus ditindas oleh mereka. 否则什么？回族长，文古两家都不在。那两家。 Tapi Chen Fan yang berada di sana malah kelihatan kesal guys dengan mereka. Soalnya dengan berpedang hanya akan memperburuk keadaan dan pasti akan mengorbankan murid-murid yang tertangkap. Sang patriark juga setuju akan hal itu. Dia menegaskan untuk berpikir secara matang-matang dulu buat masalah ini. Tapi di satu sisi, sang patriark sendiri bingung harus ngapain guys. Gak lama dari itu, ada salah satu murid lagi yang datang. Menegaskan ada sebuah surat yang dikirim untuk tetua Chen Fan. Chen Fan yang penasaran membaca surat itu yang ternyata guys. Segera setelah membaca surat itu, Chen Fan menyuruh seluruh tetua untuk bersiap. Soalnya rencananya itu sudah berjalan. Membuat sang patriark kebingungan dong apa yang sebenarnya dilakukan sama Chen Fan ini. Yang ternyata Chen Fan berniat melakukan hal yang sama. 这是为图一时之气开战。 Di sisi lain, tepatnya di aula pelatihan, Chen Tian sedang berlatih bersama dengan kakak Luoxia. Sang kakak menggunakan kekuatannya untuk menyerang Chen Tian menggunakan pedang. Dengan mudah, Chen Tian menghancurkan serangan itu.
Ditambah Chen Tian melesat ke belakang kakaknya dan melancarkan serangan balikan. Menyadari hal itu, si kakak membalas melesatkan pedang. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia ingin menyerang Chen Tian, tiba-tiba dia merasakan ada sebuah keanehan dari tubuhnya guys. Sampai-sampai tekniknya itu langsung menghilang dan tidak jadi menyerang. Tentu melihat itu, si kakak juga langsung menghentikan serangannya supaya adiknya tidak terluka. Setelah itu, Chen Tian yang merasakan kesakitan di dalam tubuh. Sang kakak khawatir apa yang sebenarnya terjadi. Yang ternyata dikarenakan Chen Tian masih belum bisa memahami teknik pedang kelima. Sang kakak memakluminya guys, karena teknik pedang milik Chen Tian itu memang sangat sulit untuk dipahami. Ditambah lagi, selama teknik ini muncul ke dunia, belum pernah ada satu orang pun yang berhasil menyempurnakan teknik pedang kelima. Tapi Chen Tian sama sekali tidak mau menyerah guys. Dia menyuruh sang kakak melanjutkan pelatihan mereka dan bertarung bersama. Dengan senang hati, sang kakak meladeninya dan akan membantu Chen Tian untuk memahami teknik pedangnya itu. Di sisi lain, tepatnya di Menara Tongtian, Yinglao melaporkan kepada tuannya Qin Meng semua rencana itu sudah berjalan. Mendengar itu, Qin Meng menegaskan untuk membiarkan merekalah yang mengurus sisanya. Tapi Yinglao masih ragu sama Chen Tian guys. Kalau ayahnya Chen Fan memang memiliki kekuatan yang sangat kuat, tapi tidak sama Chen Tian. Qin Meng pun tertawa. Tidak menyangka Yinglao masih menganggap Chen Tian ini tidak berguna. Padahal sudah jelas-jelas Chen Tian sebelumnya mengalahkan Pai Li Feng Shui menjadi pemenang di kompetisi antar keluarga. Harusnya dari situ dia tidak bisa diremehkan. Qin Meng juga menyuruhnya untuk mengambil tindakan 3 hari lagi. Jelas Yinglao menurutinya dong dan bergegas pergi dari sana. Wah, kira-kira apa yang bakal direncanakan dalam 3 hari lagi ya guys. Tapi sepertinya mereka sudah setuju dalam bekerja sama dengan keluarga Chen. Xiaojie. Singkat cerita, 3 hari sudah dilewati. Tapi sepertinya mereka sudah setuju dalam bekerja sama dengan keluarga Chen. Singkat cerita, 3 hari sudah dilewati. Ternyata inilah hari di mana keluargaku dan Sekte Lian Yu menunggu jawaban dari keluarga Chen. Salah satu anggota Sekte Lian Yu yang bernama Nan Hufa tidak sabar karena keluarga Chen sudah membuat mereka yang menunggu terlalu lama. Tapi orang-orang di sana terus menenangkannya guys. Mereka yakin pasti keluarga Chen akan menepati janji dan datang. Di sini keluargaku sedang di bawah perlindungan Sekte Lian Yu. Saking tidak sabarnya, Nan Hufa ingin menghancurkan keluarga Chen dan mengeluarkan binatang spiritualnya, yaitu laba-laba raksasa. Gak lama dari itu, akhirnya Chen Fan dan yang lainnya muncul menghampiri mereka. Pada saat melihat adanya Sekte Ling Yu, Patriark keluarga Chen menduga kemungkinan keluargaku sudah menghabiskan banyak uang untuk menyewa mereka. Chen Fan menyuruh Chen Tian dan kakaknya agar segera kabur, membawa murid-murid lain ketika mereka sudah terselamatkan nanti. Karena Chen Tian dan kakaknya sudah setuju, sang patriark pun menanyakan di manakah murid-murid keluarga Chen. Nan Hufa mengeluarkan mereka yang sedang terluka guys, membuat patriark keluarga Chen auto emosi. Tapi Chen Fan berusaha menenangkan sang patriark. Dia menegaskan kalau dirinya ke sini membawakan keluargaku sebuah hadiah. Tidak lama dari itu muncullah anak dari patriark keluargaku dan murid-murid lainnya yang sudah mereka tangkap. Itu tentu membuat si patriark keluargaku emosi guys. Berani sekali keluarga Chen menculik anaknya. Padahal mereka duluan. Patriark keluarga Chen menjawab, mereka juga melakukan hal yang sama. Nah kan, karena beginilah hasil akhirnya, alhasil Sekte Ling Yu pun menyuruh mereka untuk menukarkan saja murid-murid ini dan menyuruh murid-murid keluarga Chen agar maju.
Chen Fan setuju, menyuruh murid-murid keluargaku untuk maju juga. Itu membuat sang patriark keluarga Chen senang guys, karena pada akhirnya anak dan muridnya akan selamat. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba si Nanhua maju pengen menghajar salah satu murid keluarga Chen yang ada di sana guys. Wadidaw, ini perang besar bakal terjadi nih guys. Apakah Chen Tian dan keluarganya bisa menghadapi sekte Ling Yi yang sangat kuat? Kira-kira apa rencana yang bakal dijalankan sama Qing Meng ya? Karena ini sudah masuk ke hari ketiga nih. Penasaran kan kalian kan? 好，你说呢？ Kita tunggu lagi di part 17 Ling Utalu atau Ling U Kontinen di hari biasa guys. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.